you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman The Yosewa Taisi. Perkenalkan, nama aku Inggit. Waktu itu aku pernah cerita yang berjudul Tangan Siapa Ini. Nah, kali ini aku mau ceritain lanjutan dari cerita itu. Jadi yang cerita kemarin itu kan tentang aku lembur. Nah, yang ini aku ceritain pulang lembur aku. Ceritanya waktu itu aku pulang dari kantor itu naik KRL. Kantor aku itu kan ada di Jakarta Barat. Nah, kosan aku itu ada di Tangerang. Jadi lumayan jauh ya. Waktu itu aku pulang jam 10 malam dari kantor, naik KRL sampai stasiun Tangerang itu jam 11 kurang. Nah, dari stasiun Tangerang aku harus naik Gojek untuk ke kosan aku. Nah, sampai kosan aku jam setengah 12. Sudah nyampe kosan, di kosan itu lampunya mati, pada mati semua. Pas itu aku sadar kalau kakakku tuh lagi nggak ada di kosan. Dia lagi nginep di kosan adikku yang di Jakarta Timur. Nah, di situ aku baru nyadar kalau jadi aku di kosan sendiri dong, gitu. Nah, kosan aku ini bentuknya rumah. Rumah di dalamnya itu ada 4 kamar. Nah, waktu itu yang ngekos di situ cuman aku sama kakakku doang, jadi berasa kayak rumah sendiri. Nah, karena yang ngekos di situ cuman kita berdua doang, nggak ada orang lain, otomatis aku sendirian dong di situ karena kakakku nggak ada kan waktu itu. Ya udah, aku buka kunci. Terus pas aku mau buka pintu, mau nyentuh gagang pintu, itu tuh aku merasa kayak pintu tuh gerak. Jadi kayak di balik pintu itu kayak ada orang yang nahan pintu. Padahal kan nggak ada orang gitu, kakakku nggak ada. Tapi waktu itu aku paling perasaan aku aja karena aku lagi capek. Udah, aku buka pintu, aku langsung ke kamar mandi, nyalain lampu dulu ya, terus kamar mandi tanpa assalamualaikum waktu itu karena aku udah kebelet banget kan dan udah capek banget. Udah bersih-bersih terus ke kamar. Nah, kamar aku ini ada di depan. Jadi 4 kamar itu saling berjejeran ya. Nomor 1 yang paling depan, nomor 2, nomor 3, nomor 4 paling belakang yang dekat toilet dan dapur. Aku masuk ke kamarku. Di kamarku itu ada jendela yang mengarah ke depan. Pas itu aku lagi tidurnya itu ngadep jendela, jadi aku membelakangi tembok. Nah, pas itu aku tidur, nggak lama setelah itu aku tuh merasa badan aku tuh nggak bisa digerakin, kayak sleep paralysis gitu, kerep gitu. Terus waktu itu mataku tuh agak kebuka sedikit dan pandangan aku tuh buram. Nah, pas aku lihat di depanku itu tuh banyak orang lalu lalang, rame banget dan berisik gitu, kayak ada di jalanan gitu loh. Hanya tuh bising banget, bener-bener kayak ada di jalanan. Nah, anehnya waktu aku ngelihat orang-orang itu tuh bentuknya ya emang seperti orang, cuman aneh. Badannya tuh gak ada rambutnya, terus badannya terkelupas gitu, merah-merah gitu, kayak kebakar gitu, kayak bekas kebakar. Nah, yang paling bikin menakutkan itu ada salah satu dari mereka itu ngedeketin aku. Dia ngedeketin mukanya ke mukaku sambil kayak ngeliatin gitu, ngeliatin mukaku tuh kanan kiri gitu kayak orang
kayak seakan tuh dia bilang, ini apa sih, kenapa dia di sini gitu loh, ngeliatin aku kayak aku tuh benda asing gitu loh. Nah aku di situ makin takut dong, makin deg-degan, nggak bisa ngomong juga kan. Nah habis itu setelah nggak lama setelah itu aku tuh kayak tiba-tiba gitu ngebuka mataku, terus aku ngeliat sekelilingku tuh udah normal kembali gitu. Nah aku inget-inget dong waktu itu pas aku kebuka mata, ya Allah itu apa tadi gitu kan, karena itu tuh serem banget pas yang sosok itu tuh ngeliatin aku, terus aku tuh ngeliat muka dia tuh serem banget gitu loh, mukanya tuh terkelupas merah-merah gitu, kayak abis kebakar gitu, pokoknya serem banget sumpah. Aku tuh masih ingat sampai sekarang. Nah habis itu aku nggak bisa tidur sampai pagi beneran, tapi untung besok paginya tuh hari libur, hari Minggu kalau nggak salah. Nah kakakku juga pernah ngalamin waktu itu. Jadi kamar nomor 1 itu yang aku tempatin tuh awalnya punya kamar penghuni kos yang lain waktu itu, sebut saja namanya Mbak Rani ya. Nah Mbak Rani itu kadang-kadang kan suka bawa temennya ke kosan gitu buat nginep. Nah kakakku waktu itu ada di kamar nomor 2. Pas malam-malam itu tuh dia dengar tuh suara kayak rame banget di kamar sebelah, di kamarnya si Mbak Rani tuh, kayak orang ngobrol ketawa-tawa kayak gitu. Jadi kakakku tuh agak keganggu gitu, aduh nih orang malam-malam masih ngobrol aja gitu kan, padahal mah di situ nggak ada orang sama sekali gitu. Si Mbak Rani tuh nggak ada waktu itu, dia nggak pulang ke kosannya. Udah kakakku tuh jadi mikir tuh suara dari mana gitu, dan karena cerita itu aku jadi relate gitu, yang aku alamin itu yang ramai itu waktu itu kakakku juga kayak gitu juga, tapi posisinya kakakku di kamar nomor 2 gitu, di sebelahnya gitu sih. Dan itu sih serem banget sih menurutku. Dan situ aku jadi mikir apa mungkin kamar nomor 1 itu jadi kayak sebuah portal gitu buat alam lain gitu, makanya rame lalu lalang makhluk-makhluk lain gitu sih menurutku. Dan waktu itu mungkin karena aku kondisinya capek dan badannya mungkin nggak fit lagi atau gimana, makanya aku nggak sengaja masuk ke portal mereka gitu sih menurutku. Ya mungkin segitu dulu ya cerita dariku. Nanti aku bakal ceritain pengalaman hororku lagi di kosanku yang di Tangerang ini, karena masih ada lagi cerita dari kakakku dan aku juga. Oke, makasih para pendengar Do You See What I See. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.